Pintu teater 1 telah dibuka. Hai everyone, welcome to UBR Entertainment. Apa kabar kalian hari ini? Kami doakan semoga dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas seluruh alur cerita lengkap film Fist of Legend versi UBR Entertainment. Sebuah program televisi mengumpulkan pria-pria paruh baya yang menjadi petarung legendaris di masanya. Kemampuan mereka kembali diuji dengan bertarung melawan seorang pegulat MMA profesional. Setelah melewati beberapa tahap, dua petarung legendaris terakhir diadu di atas ring untuk memenangkan uang sebesar 200.000 won. Produser Kyu Min yang menjalankan program tersebut tanpa henti mencari petarung-petarung legendaris lainnya. Ia menemukan seorang petarung legendaris bernama Do Kyu yang sedang menjalankan usaha restoran. Produser Kyu Min melihat usaha yang dijalankan Do Kyu tidak berkembang. Ia menawarkan Do Kyu untuk mendapatkan uang yang lebih banyak dalam waktu yang singkat. Namun sepertinya Do Kyu tidak tertarik dengan tawaran itu. Do Kyu seorang ayah tunggal dengan anak bernama Subin. Setelah istrinya meninggal, ia dibantu ibu mertuanya untuk merawat Subin. Saat ini Subin sedang memiliki masalah. Di sekolah, Subin menghajar anak kepala sekolah sampai masuk rumah sakit. Sambil menunduk, Do Kyu meminta maaf dan berjanji akan membayarkan biaya pengobatan. Subin tidak setuju dengan hal itu karena ia tahu ayahnya tidak memiliki banyak uang. 나 나가면 전혀는 완전 뒤졌어. 은서야! 아빠 같았으면 볼펜이 아니라 만년필로 팍 찍었을 텐데. 이 상황이 지금 웃겨? 아니? Selain mengajak Do Kyu, produser Kyu Min juga mengajak teman sekolah Do Kyu yang bernama Sang Hun. Do Kyu dan Sang Hun sama-sama bersekolah di SMA Sadang. Kyu Min ingin mempertemukan kedua rival tersebut di atas ring. Namun Sang Hun juga tidak tertarik dengan tawaran itu. Sang Hun memiliki bos yang sangat temperamental. Si bos yang bernama Jin Ho selalu bertindak sesuka hatinya. Untuk diketahui, Jin Ho juga bersekolah di SMA Sadang bersama Do Kyu dan Sang Hun. Cerita berlanjut, setelah melihat program televisi petarung legendaris, Do Kyu pun tertarik dengan uang hadiah yang ditawarkan. Ia mendatangi studio televisi itu untuk mengikuti program tersebut. Seorang pria bernama Nasrul mengaku sebagai mantan agen intelijen nasional. Nasrul sebenarnya tidak ingin bertarung. Ia hanya ingin masuk televisi agar bosnya kasihan dan mengembalikan pekerjaannya. Namun tidak ada yang percaya dengan perkataannya. 슛! 태권도 그래도 동작이 아주 절도가 있는데요. 잠깐만요. 뭐죠 지금? Selanjutnya pertarungan Do Kyu dengan atlet MMA dimulai. Awalnya ia terlihat kesulitan, namun setelah beberapa pemanasan ia berhasil memenangkan pertarungan. 오케이, 저거 보세요. 복싱에는 저런 게 없죠. Seluruh penonton terkejut karena Do Kyu adalah orang pertama yang mengalahkan petarung MMA tersebut. Namun untuk mendapatkan uang hadiah, Do Kyu harus memenangkan satu pertarungan lagi dengan melawan petarung legendaris yang menang di minggu sebelumnya. Setelah beristirahat sejenak, pertarungan kedua dimulai. Do Kyu melawan pria bernama Jae-sok yang ternyata adalah temannya saat SMA. Walaupun sudah lama tidak bertemu, mereka berdua bertekad untuk memenangkan pertarungan. 두 분이 지금 무슨 얘기를 하는 거? Saking semangatnya, Jae-sok merobek bajunya dan memperlihatkan tato gangsternya. Melihat itu, produser Kyu Min menghentikan pertandingan sejenak. Selanjutnya, pertarungan dilanjutkan dan dimenangkan oleh Do Kyu. 신재석, 괜찮냐? 나 안 넘어졌다. Setelah Do Kyu memenangkan pertarungan, produser Kyu Min mengajaknya untuk terus mengikuti program acara tersebut. Tetapi Do Kyu menolak, ia merasa sudah cukup mendapatkan uang. Kemudian Do Kyu menemui Jae-sok. Sudah 25 tahun mereka tidak bertemu. Do Kyu meminta maaf karena tidak menjenguk Jae-sok selama di penjara. Setelah keluar dari penjara, Jae-sok bekerja sebagai gangster. 무슨 내가 운전 기사도 아니고. 미안. 야, 쟤가 내 친구지 않냐? 건달 망신은 혼자 다 시키고 댕기고. 아이고 두야.
Flashback ke masa lalu. Saat itu, Dokyu sedang berlatih tinju untuk mengikuti Olimpiade tahun 1988. Dalam perjalanan pulang, ia melihat adik kelasnya di SMA sedang dikeroyok oleh anak SMA lain. Merasa kasihan, Dokyu pun menghajar anak SMA lain tersebut. Itulah pertama kalinya Dokyu bertemu dengan Jae-sok. 심하게 까부네. Keesokan harinya di sekolah, Dokyu diganggu oleh petarung terbaik di SMA Sadang, yaitu Sang-hun dan Jin-ho. Ketika mereka hampir berkelahi, anak SMA lain yaitu Jae-sok datang dengan sendirinya untuk menantang Dokyu berkelahi. Jae-sok tidak terima dengan kekalahannya tadi malam. Namun karena Sang-hun petarung terbaik di sekolah, maka Jae-sok harus menghadapi Sang-hun. 주먹 쓸만하다. 넌 좀 가만히 좀 있어, 새끼야. Tidak lama setelah itu, siswa SMA Sadang liburan bersama. Dokyu, Sang-hun, dan Jin-ho terlihat semakin akrab. Akan tetapi, Jin-ho terlihat sangat arogan karena ia adalah anak dari seorang pemimpin perusahaan. Saking kayanya, Jin-ho mempunyai sopir yang membawakannya makan siang. Saat mereka makan, Jae-sok kembali menemui mereka untuk menantang berkelahi. 이상훈, 밥 먹고 있잖아, 새끼야. 나도 아직 안 먹었거든. Akan tetapi, Dokyu tidak ingin melayaninya. Dokyu mempersilahkan Jae-sok untuk membalas memukulnya. Kemudian, Jae-sok pun bergabung dengan Dokyu dan kawan-kawan, dan semenjak itu mereka berempat selalu bersama. Kembali ke masa kini, untuk menyelamatkan reputasi perusahaan, Sang-hun berusaha menutupi kasus perlakuan tidak baik Jin-ho terhadap sebuah tempat hiburan. Sang-hun mengancam akan mencabut iklan di media yang menyebarkan berita tersebut. Sang-hun selalu menutupi kesalahan yang dilakukan oleh Jin-ho. 두 사람 우정이 아주 돈독한 것 같아. 어쩜 친구끼리 그렇게 똑같은지 몰라. Setelah Dokyu bergabung, program televisi petarung legendaris semakin banyak diminati oleh penonton. Dokyu menjadi semakin terkenal dan restorannya didatangi oleh banyak pengunjung. Namun, Dokyu tidak berminat untuk kembali mengikuti program tersebut. Tetapi ibu mertuanya terus memaksanya untuk kembali mengikuti program tersebut agar mendapatkan lebih banyak uang. Beberapa saat kemudian, Dokyu kembali mengikuti program televisi petarung legendaris. Nasrul juga ikut membantu karena ia belum berhasil tampil di depan televisi. Dengan kemampuannya, Dokyu berhasil kembali memenangkan pertarungan. Kemudian, dengan uang yang ia dapatkan, Dokyu menghadiahkan anaknya sebuah iPad terbaru. Dokyu menasihati Subin untuk tidak menghajar teman sekelasnya. Ia berkata, Subin harus mencoba menahan amarahnya. 얼굴 알려지는 게 좋은 건지 안 좋은 건지 모르겠다. 무슨 일이 있어도 꿈은 절대 포기하면 안 돼. Kemudian Dokyu kembali mengikuti program televisi tersebut. Kedua temannya, Sang-hun dan Jae-sok juga ikut menikmati pertarungan Dokyu dari layar televisi. Cerita berlanjut, Dokyu diajak oleh teman-temannya untuk menghadiri acara reunian SMA Sadang. Sambil bernostalgia, Dokyu mendapat kabar bahwa Sang-hun bekerja di perusahaan Jin-ho. Lalu Dokyu dimaki-maki oleh salah seorang temannya karena tidak suka dengan kelakuan Dokyu di masa lalu. Dokyu akhirnya sadar mereka semua tidak pernah menganggapnya sebagai seorang teman yang baik. Kembali ke masa lalu, saat Dokyu sedang berlatih untuk mengikuti Olimpiade, ia melihat Sang-hun sedang mengintimidasi beberapa anak. Dokyu menegur Sang-hun, ia tidak suka melihat hal itu. Mereka hampir saja berkelahi, tetapi Jae-sok datang dan memisahkan mereka. Keesokan harinya, mereka berbaikan. Sang-hun juga menemani Dokyu berlatih di sasana tinju. Sang-hun berkata ia berteman dengan Jin-ho bukan untuk memanfaatkan kekayaannya. Rupanya ayah Sang-hun bekerja sebagai supir Jin-ho. Sang-hun berteman dengan Jin-ho demi keluarganya. Tidak lama kemudian Dokyu mengikuti Olimpiade tinju amatir dan ia berhasil masuk ke semifinal. Saat pertarungan itu Dokyu terlihat lebih unggul. Namun setelah pertandingan juri malah memutuskan lawannya lah yang memenangkan pertandingan. Dokyu tampak sangat terpuruk karena kekalahannya. 이게 지금 뭐 하자는 겁니까? 말이 돼요, 이게? Setelah kekalahan itu, teman-teman Dokyu mencoba untuk menghiburnya. Tetapi setelah kekalahan itu, Dokyu menjadi kasar dan tidak peduli dengan sekitar.
야, 야, 야. Dokyu dan teman-temannya datang ke markas gangster yang telah memukuli mereka. Mereka menghajar para gangster itu habis-habisan, namun polisi tiba-tiba datang dan menangkap mereka. Kembali ke masa kini, produsen Kyu-min kembali mengajak Sang-hun untuk bertarung melawan Dokyu. Dengan mempertemukan Sang-hun dan Dokyu, ia percaya program televisinya akan semakin berkembang. Kyu-min juga telah meminta bantuan pimpinan editornya untuk menghubungi bosnya Sang-hun, yaitu Jin-ho. Setelah itu, Jin-ho memanggil Sang-hun ke ruangannya, lalu menyuruh Sang-hun mengikuti program tersebut. Jin-ho juga ingin melihat Sang-hun bertarung melawan Dokyu karena kedua orang itu belum pernah berkelahi sebelumnya. Dengan terpaksa, Sang-hun pun harus menuruti kemauan Jin-ho. Di tempat lain, Subin pulang ke restoran dalam keadaan babak belur. Melihat keadaan anaknya, Dokyu menjadi panik ketakutan. Akan tetapi, Subin tidak mau menceritakan apa yang telah terjadi. Lalu, seorang anak datang ke restoran dan mengatakan Subin dihajar oleh anak-anak nakal. Kemudian Dokyu menemui anak-anak nakal yang menghajar Subin. Dokyu meminta maaf karena sebelumnya Subin telah menghajar salah satu dari mereka. Namun ternyata Subin tidak bersalah, ia tidak pernah mengajak mereka berkelahi. Salah seorang dari anak-anak nakal tersebut mengajak Dokyu bertarung karena Dokyu terkenal sebagai petarung legendaris. Tentu saja Dokyu menolak, namun anak itu terus-terusan memanaskan Dokyu hingga akhirnya Dokyu tidak tahan lagi dan menghajar mereka habis-habisan. 저 아저씨 좋댔어. 매니저 허락 없이 동영상을 찍으면 안 되지. Beberapa saat kemudian, Sang-hun mengikuti program televisi tersebut. Para pemirsa dibuat penasaran dengan pertemuan kedua petarung legendaris Dokyu dan Sang-hun. Selanjutnya, Dokyu dan Sang-hun bertemu di atas ring. Tanpa banyak bicara, mereka memulai pertarungan. Namun saat bertarung, Dokyu tidak bernafsu melawan Sang-hun. Dokyu memilih kalah karena ia tidak ingin melawan teman baiknya. Sekembalinya ke rumah, Dokyu meminta maaf kepada anaknya. Ia merasa tidak pandai mendidik anaknya dengan baik. Ia tidak ingin anaknya melakukan kekerasan seperti yang pernah ia lakukan. 아빠가 너무 못나서 미안해, 수빈아, 미안. 부끄럽지 않게 수빈이 잘 지키고 싶은데. Setelah mengikuti program tersebut, Jin-ho kembali memanggil Sang-hun. Jin-ho merasa Dokyu tidak mungkin kalah semudah itu. Ia ingin melihat pertarungan yang sebenarnya. Jin-ho memanggil beberapa pengawal dan dengan gampangnya ia menyuruh Sang-hun melawan para pengawal itu. Lalu Sang-hun pun meneriaki Jin-ho. Ia bertanya kenapa Jin-ho tidak pernah tumbuh dewasa. Sang-hun pun memutuskan keluar dari perusahaan. Setelah keluar dari perusahaan, Sang-hun menjadi sangat putus asa. Ia tidak tahu harus bagaimana membiayai anaknya yang sekolah di luar negeri. Tetapi ia harus berusaha tegar di depan keluarganya. Cerita berlanjut. Karena tidak puas dengan pertarungan sebelumnya, produser Kyu-min mengadakan turnamen dengan mengumpulkan semua petarung terbaik di atas ring. Yang memenangkan turnamen akan mendapatkan hadiah sebesar 2 juta won. Lalu produser Kyu-min mendapat kabar bahwa Nasrul ternyata benar seorang agen intelijen dan Nasrul sudah kembali ke pekerjaannya. Selanjutnya, program televisi Petarung Legendaris mengumumkan para petarung terbaik yang akan memperebutkan 2 juta won. 8 petarung terbaik termasuk Dokyu, Sang-hun, dan Jae-suk. Dokyu awalnya tidak mau mengikuti turnamen tersebut. Akan tetapi, Subin meminta ayahnya untuk ikut dan menjadi juara di turnamen tersebut. Kemudian 8 orang petarung terbaik melatih kemampuan mereka di tempat yang sama. Dengan begitu, mereka dapat mengukur kemampuan lawannya masing-masing. 괜찮아요? 예, 괜찮은데요. 괜찮아요? 아, 괜찮아요. Dokyu dan Sang-hun memiliki alasan masing-masing untuk memenangkan turnamen. Mereka berjanji akan mengeluarkan seluruh kemampuannya. Kembali ke masa lalu, karena pengaruh kekuasaan ayahnya, Jin-ho dapat keluar dari penjara. Akan tetapi, Dokyu dan yang lainnya masih harus ditahan. Seorang polisi menawarkan mereka bebas dengan syarat mereka harus mengikuti perintah dari seseorang. Rupanya Dokyu, Sang-hun, dan Jae-suk harus mengikuti perintah seorang ketua gangster. Ketua gangster menyuruh mereka menusuk seorang pria yang menolak keluar dari rumahnya.
Ketua gangster berjanji tidak akan ada polisi yang datang untuk menangkap mereka. Dokyu dan Sang-hun tidak mau melakukan hal tersebut. Akan tetapi, Jae-suk tidak mau membantah perintah ketua gangster. Rupanya mereka tertipu. Para gangster telah meninggalkan mereka. Keadaan semakin parah karena Jae-suk benar-benar menusuk si pemilik rumah. Kemudian polisi pun datang ke TKP dan menangkap Jae-suk. 도쿄야 무섭다 도망가 새끼야 빨리 내가 남성하고 신재상이다 신재상. Kembali ke masa kini, Jae-suk datang mengunjungi Dokyu dan mengajaknya menemui seseorang. Ternyata Jae-suk bekerja dengan ketua gangster yang dulu pernah menjebaknya. Ketua gangster mengajak Dokyu bekerja sama. Ia akan memberikan uang dengan jumlah yang sama, yaitu 2 juta won, jikalau Dokyu mau mengalah dalam pertandingan semifinal melawan anak buahnya si Kura-Kura. Ketua gangster ingin melihat Kura-Kura memenangkan turnamen tersebut. Tanpa pikir panjang, Dokyu mengambil uang tersebut. Jae-suk berkata, Dokyu sudah banyak berubah. Dokyu yang dulu pasti akan menolak uang haram tersebut. 솔직히 나는 네가 그 돈 뿌리칠 줄 알았다. 세월 앞에 장사가 없네. 천하의 임덕규가 돈 앞에서 무너지고 흰자랑은 전설대전각을 하시고. Selanjutnya, hari yang ditentukan pun tiba. Para penonton sudah berkumpul untuk menyaksikan turnamen petarung legendaris. Tanpa diduga, Subin juga datang untuk menyemangati ayahnya. Subin berharap ayahnya dapat menjadi juara. 친딸이냐? Satu persatu peserta berguguran hingga tibalah pertarungan Jae-suk melawan Kura-Kura. Saat bertarung, Jae-suk terlihat sangat bersungguh-sungguh. Ia sepertinya tidak ingin mengalah untuk menuruti kemauan ketua gangster. Tetapi akhirnya Jae-suk mengalah juga. Rupanya ia hanya ingin menguras tenaga si Kura-Kura agar di pertarungan selanjutnya Dokyu dapat dengan mudah mengalahkan si Kura-Kura. Akan tetapi rupanya ketua gangster memberikan suntikan doping kepada si Kura-Kura. Setelah itu, Sang-hun juga berhasil mengalahkan lawannya dan ia akan bertanding di pertarungan final. Di tempat lain, Jin-ho melihat pertarungan Sang-hun. Jin-ho merasa bersalah dan akan mengajak Sang-hun kembali bekerja di perusahaannya. Walaupun berhasil masuk ke pertarungan final, akan tetapi Sang-hun terlihat sangat kesakitan. Dokyu menyarankan Sang-hun untuk tidak melanjutkan pertarungan, karena pertarungan selanjutnya Sang-hun akan melawan Kura-Kura. Tetapi Sang-hun tetap bersikeras meneruskan pertarungannya. Dokyu pun menjadi khawatir dengan keselamatan temannya itu. Pertarungan selanjutnya antara Dokyu melawan Kura-Kura. Kura-Kura terlihat sangat bersemangat karena mendapatkan suntikan doping. Kemudian pertarungan pun dimulai. Saat bertarung, Dokyu terlihat sangat bersungguh-sungguh. Ia tidak ingin mengalah dari si Kura-Kura. Padahal sebelumnya ia sudah mengambil uang ketua gangster. Ternyata Dokyu tidak jadi menerima tawaran dari ketua gangster itu. Ia mengembalikan uang yang diberikan kepadanya hingga akhirnya Dokyu berhasil mengalahkan Kura-Kura dan masuk ke pertarungan final. 우리 아빠 절대 안 져요. 지기만 해봐. Namun rupanya setelah pertarungan itu, Dokyu tidak ingin melanjutkan pertarungan final melawan Sang-hun. Ia tidak ingin bertarung melawan temannya. Mendengar itu, produser Kyumin pun terkejut. Ia takut program televisinya dihentikan. Sang-hun juga tidak ingin bertarung melawan Dokyu. Ia memutuskan untuk tidak melanjutkan pertarungan final. Sang-hun pun mengusulkan untuk mengumumkan dirinya sebagai pemenang dan setelah menerima uang hadiah, ia akan membagikannya dengan Dokyu. 임덕규랑 반반 나눌 겁니다. 약속한 거다. 친구 잘 둬서 좋겠네요. Setelah itu, Subin memutuskan untuk kembali bersekolah. Ia akan menghadapi permasalahan hidup dengan tegar seperti ayahnya. Subin juga berjanji akan lebih banyak bercerita tentang masalah yang ia hadapi kepada sang ayah. Yap, dengan begitu cerita pun tamat. 고맙다.
Sebuah film dengan judul Fist of Legend. Film genre laga yang rilis pada tahun 2013 ini pernah menghebohkan dunia perfilman Korea Selatan pada tahun 2013. Disutradarai oleh Kang Woo-suk, film ini merupakan adaptasi dari sebuah webtoon dengan judul yang sama. Webtoon tersebut didasarkan dari ide cemerlang sang penulis Lee Jong-kyu. Film ini dibintangi oleh beberapa aktor terbaik Korea Selatan, Hwang Jung-min, Yoo Jun-sang, Yoon Jae-moon, Lee Yo-won, dan Jung Woong-in. Korea Selatan benar-benar telah mengeluarkan beberapa film seni bela diri atau aksi yang hebat selama beberapa tahun terakhir dan salah satu yang terbaik adalah Fist of Legend. Sebagai informasi, film ini tidak ada hubungannya dengan film aktor terkenal Jet Li dengan judul yang sama, melainkan menceritakan kisah 3 orang teman yang bertarung satu dengan yang lainnya di sebuah program televisi yang disebut Petarung Legendaris. Dokyu memiliki wajah yang sangat ekspresif dengan kesedihan, mata yang sayu, dan senyum yang lembut membuat kita terkejut dengan aksi tarung yang ia tampilkan. Kita tidak boleh terlena dengan ekspresi bapak-bapak yang ditampilkan oleh para aktor. Ternyata di balik itu semua, mereka adalah petarung legendaris di masanya. Film ini diambil dengan gaya glossy dengan adegan pertarungan mulus yang terlihat brutal dan realistis. Satu-satunya permasalahan yang dirasakan untuk menonton film ini adalah durasi filmnya yang terlalu kepanjangan. Secara keseluruhan, Fist Legend adalah film fantastis dengan karakter yang menarik dan adegan pertarungan yang mendebarkan. Dan masuk pada penilaian, Biro Perfilman UBR Media memberikan rating film Fist of Legend 7,3. Like dan share ke teman-teman tersayangmu agar mereka juga ikutan nonton film keren ini. Dan jangan lupa subscribe channel UBR Entertainment. Kamsahamnida, bye-bye.